Oke guys, welcome back to my channel di AD Project 14. Nah, di video sebelumnya saya ada sharing kepada kalian gimana bisnis kurir ya, dari nol hingga menjadi penghasilan tetap ya. Yang seperti saya jalani kemarin. Nah, ini masih banyak yang bertanya untuk masalah ongkir ya, ongkir. Dan kali ini saya akan sharing kepada kalian semua gimana cara untuk merekrut supplier supaya bisa menjadi langganan kita tetap, dan cara menentukan ongkir untuk pengantaran paket. Nah, karena sistem kita ini freelance, jemput bola ya artinya ya. Nah, jadi dimana di setiap malam hari kita list order dan besoknya kita akan jemput barang ke tempat supplier dan mengantar barangnya ke supplier. Nah, jadi untuk para pemula untuk mulai bisnis kurir seperti ini itu, mereka masih banyak yang bertanya, gimana sih untuk menentukan ongkir jarak. Nah, ongkir jarak ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah terangkan juga kepada kalian, dan kita sharing juga ya. Nah, jadi untuk menentukan supaya supplier itu betah sama kita juga dan menjadi langganan sehari-harinya untuk mengantarkan paket dia. Nah, itu untuk jarak ongkir kita tentukan dari aplikasi yang ada seperti yang sudah ada sekarang ini ya, yang berseragam hijau. Nah, mereka juga mengantar penumpang dan mengantar barang juga sekarang ini. Nah, jadi kita dari situ ya untuk belajar masalah ongkir untuk pengantaran barang ini. Nah, kita lihat di situ jarak, kita bisa lihat dari aplikasinya. Kita buka aplikasi mereka ya untuk jarak untuk pengantaran yang barang kita antar ini. Contohnya gini, dari jarak ke A ke B itu di situ ongkirnya sekitar 25.000. Nah, dari situ kita bisa ambil sekitar ongkirnya 15.000 ya. 15.000. Jadi kita lebih murah 10.000 di ongkir kita sendiri gitu. Nah, jadi otomatis untuk supplier sendiri ya, daripada mengeluarkan ongkir yang 25.000, bagus mengambil yang lebih murah, efisien dan cepat pengantarannya, dijemput lagi barangnya kan. Nah, begitu selanjutnya untuk jarak jauh, biasanya tuh ya untuk di aplikasi itu untuk jarak pendeknya mereka murah ya. Nah, kita bisa samakan atau kita lebih murah sedikit. Dan untuk jarak panjangnya itu jarak jauh ya, jadi kita bisa lihat untuk pengantaran barang yang agak jauh jaraknya itu pasti harganya itu melambung pesat ya, melambung jauh gitu dari ongkir yang kita tentukan. Nah, di situ kesempatan kita untuk meraih supplier itu ya, untuk menentukan ongkir jarak yang kita tempuh tadi untuk pengantaran barang. Nah, kita bisa lebih dominan, lebih murah gitu. Nah, jadi untuk seterusnya selanjutnya seperti itu. Nanti lama-lama terbiasa kita mengenali jarak-jarak yang kita antar jauhnya semana. Dan untuk kalian semua itu kan untuk di daerah yang masing-masing, otomatis kita pasti mengantar barang itu di lokasi kita atau di daerah kita yang kita tahu ya, tempat kita tinggal. Nah, mulai dari ruang lingkup yang kecil lama-lama menjadi besar dan mengambil per kecamatan atau pinggiran langsung ya. Jadi kalau misalnya usaha kita sudah berkembang, kita boleh memakai anggota untuk membagi wilayah. Nggak mungkin kita sendiri karena kita kurir mobile ya, kurir mobile di situ. Nah, jadi untuk selanjutnya seperti itu ya, untuk menentukan ongkos kirim. Jadi biar supaya supplier kita itu nyaman, dan jangan lupa ya, kita harus buat format untuk pemesanan barang, untuk order barang gitu. Jadi mereka itu gampang untuk pesan order ke kita gitu untuk pengantaran barangnya untuk keesokan harinya. Nah, kirim kita buat sebuah format ya untuk via chat WA. Nah, nanti mereka mengisi sendiri list-list yang udah ada, yang sudah pernah kita kirimkan gitu. Jadi setiap harinya itu dari alamat, nomor telepon, alamat di daerah mana gitu ya kan. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa menentukan untuk ongkos ongkirnya di situ gitu. Nah, untuk anggota kalian bisa membagi untuk
per ongkirnya berapa ya kalau misalnya yang sudah memakai anggota, udah mulai pakai anggota nantinya. Kalian bisa membagi dari ongkir yang kita tentukan di situ. Nah, mungkin itu aja ya untuk sharing masalah ongkir ya, masalah ongkir. Dan ini mulainya itu ya, ada juga yang bertanya ibaratnya gimana sih mulai bisnisnya itu dan gimana cari supplier itu. Nah, kalian bisa cari via sosmed ya, sosial media. Nah, di sosial media karena untuk para supplier pengantaran barang ini itu tidak ada ya, tidak nampak bentuknya, ada yang berupa toko, ada yang berupa rumah gitu. Nah, jadi mereka akan share di sosial media juga, sosial media. Nah, di situ kita bisa bertanya-tanya kepada mereka, mereka pasti ada nomor kontaknya. Nah, dari situ kita menawarkan jasa-jasa kita untuk pengantaran barang. Dan kalian bisa terangkan cara sistem kerja kalian gimana. Bisa juga menjumpainya langsung ke tokonya gitu ya, supaya mereka lebih detail gimana cara kerja kita. Nah, jadi sebelumnya sudah jelas saya terangkan ya dari video sebelumnya, dan kali ini saya refresh lagi untuk cara gimana menentukan ongkos ongkir, mencari supplier ya, cara mencari supplier untuk berlangganan. Nah, setelah kita sudah dapat supplier ya, kita harus pandai-pandai untuk menjaganya supaya mereka percaya kepada kita, dan ibaratnya kita juga terus berlangganan kepada mereka. Nah, itu tadi ya, untuk merekrut pertama kali untuk supplier itu kita bisa menggunakan sistem COD dan ongkir yang lebih murah dari aplikasi-aplikasi yang ada. Oke, semoga membantu kepada kalian semua yang ingin mencoba usaha bisnis kurir freelance ya, dari nol sehingga menjadi nantinya penghasilan. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja video sharing-sharing saya malam ini pada kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dan bisa diterapkan. Oke, saya Adi Project 14 pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.